keberkatan dari Tuhan. Mari kita akan lihat dua ayat hari ini. Yang pertama ada di dalam 1 Tesalonika 5. Mari kita akan buka dulu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama baca ayat ini dulu, saudara. Yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, hitungan ketiga, kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah. Ulang. Berarti belum semua dapat ya. Sudah dapat, katakan amin. Iya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Silakan duduk dulu. Ayat yang kedua, mari kita akan lihat di dalam kitab Kolose. Kolose pasal 3, itu ayat. Saya baca ayat 15, jemaat baca ayat 16. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Allah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Makin hilang. Bagian yang terakhir sama-sama. Karena kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Allah akan berbicara tentang hal yang begitu gampang kita kerjakan, tetapi seringkali kita lupakan, yaitu kata mengucap syukur. Ya. Mengucap syukur itu adalah sebuah ungkapan yang keluar di dalam hati seseorang dan benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Karena ada orang mengucap syukur tetapi tidak keluar dalam hatinya, lalu di belakangnya ada embel-embel. Ya, ada embel-embel. Oh, saya mengucap syukur, saya punya istri, tapi tapi dia cerewet. Atau saya mengucap syukur punya suami tapi dia hitam. Itu mengucap syukur, tetapi ada sesuatu ganjaran. Kalau saudara ingat hari Minggu yang lalu, ya, saya berumah tangga itu harus ada apa? Perasaan. Benar saudara? Masih ingat gak gambaran saya? Saya mencintai istri saya karena saya ada perasaan. Ada yang cinta tapi tidak punya perasaan. Wah, Kak Esther kok nikah sama Kak Mel kenapa? Enggak, mau aja. Gak ada rasa, enggak. Kan gak mungkin saudara. Menikah berdasarkan apa? Perasaan. Mencintai berdasarkan perasaan. Tetapi saya katakan, untuk memelihara rumah tangga, untuk memelihara cinta, butuh apa? Hari minggu lalu, penghasilan. Benar saudara? Gak bisa, jangan gitu nak. Gak bisa kau berumah tangga makan cinta. Harus ada apa? Penghasilan. Itu cara merawatnya. Cara merawat rumah tangga. Makanya rumah tangga kalau tidak ada penghasilan, cepat atau lambat akan dihubungi abad ubah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini
firman Allah akan berbicara tentang hal mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Ya. Karena mengucap syukur ini adalah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Maka di dalam kitab 1 Tesalonika tadi ayat yang ke-18 dalam pasal 5 begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi kalau saudara berkata, Tuhan, aku bersyukur aku punya rumah tangga baru, itu adalah perkataan yang tidak hanya sekedar dikehendaki Tuhan, tapi menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ada satu artikel bagus, saudara. Ya. Dalam artikel ini berkata gini, Allah mengejar orang yang suka mengucap syukur. Allah mengejar kepada orang yang selalu suka dalam hidupnya mengucap syukur. Dikejar tentunya apa? Diberi berkat. Karena dalam ucapan syukur itu ada satu kuasa yang tidak terlihat. Dalam ucapan syukur itu ada sesuatu yang akan membuat kita bisa. Yang pertama, ucapan syukur bisa memimpin hidup kita penuh dengan berkat. Ya. Meskipun ada banyak persoalan, jadi seperti Tuhan, terima kasih Engkau beri aku kekuatan. Jadi yang pertama, mengucap syukur itu akan memimpin kita hidup dalam kehidupan yang penuh keberkatan meskipun dalam kesulitan. Ini yang pertama. Yang kedua, mengucap syukur, saya tulis ini, adalah sesuatu yang dapat membangkitkan diri kita dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Saya baca satu artikel, saudara. Ya, ada seorang anak dari sekolah minggu, ya, dari sekolah minggu, ayahnya, ibunya suka bawa dia ke gereja, dia rajin sekolah minggu. Omanya selalu doakan dia. Lalu omanya berkata, nak, engkau harus sama dengan Timotius, ya, yang dari kecil didoakan. Timotius itu, saudara, seorang rasul Tuhan, ya, seorang hamba Tuhan yang dari muda, saudara baca, sampai akhir hidupnya sepertinya tidak ada cacat. Kalau Paulus masih ada secara manusia. Kenapa? Paulus waktu dia jadi rasul, dia tinggalkan istrinya. Karena Alkitab tidak menulis itu. Dia meninggalkan istrinya dan memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Ya, tapi Timotius tidak. Timotius dari masa kecil, omanya Eunike berdoa, ibunya Lois berdoa supaya dia jadi orang hebat, dan dia sangat hebat. Dan dalam artikel yang saya baca ini, seorang anak kecil namanya Robert. Ya. Kalau ditanya sama orang tuanya, Ben, memang nggak ditulis Robert itu pam apa? Moga-moga pam endong atau moga-moga pam bayi, ya. Tapi di dalam artikel itu Robert ini adalah orang Eropa, ya. Robert ini didoakan terus orang tuanya, engkau akan jadi anak yang hebat, engkau dipakai Tuhan. Dan setiap ditanya Robert, cita-citamu jadi apa? Aku mau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Immanuel mana Immanuel? Setiap ditanya cuma dua. Nah, pengen jadi apa? Pendeta dan youtuber. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, Robert ini setia sampai jadi ketua kaum muda. Dalam hal rohani dia luar biasa, dia multi talenta, dia pintar, dia jago bermain musik, dia jago nyanyi. Lalu waktu dia sudah tamat SMA,
Dia bilang sama orang tua, Pak, saya mau sekolah Alkitab. Dia pergi mau sekolah Alkitab. Dia senang, begitu gembira. Begitu tamat SMA dia mau masuk seminari, kira-kira gitu saudara. Waktu di jalan ada orang mabuk. Dia bawa motor lalu tabrak dia. Apa yang terjadi? Kaki kanannya harus diamputasi karena remuk, karena hancur. Lalu Robert mulai kecewa. Robert yang tadinya punya rencana yang sangat mulia dalam hidupnya, dia tidak pernah buat jahat, dia tidak pernah berbuat sesuatu yang kira-kira menyedihkan Tuhan dan menyedihkan orang tuanya. Dia menjadi anak yang berbakti, tetapi dia mengalami seperti ini. Dia kecewa. Rencananya dia sekolah Alkitab, dia sekolah jadi hamba Tuhan. Dia kecewa. Dia anggap semua rencananya Tuhan. Jadi pribadi yang tak pernah pergi ke gereja, jadi pribadi yang tak pernah lagi pedulikan orang tuanya, komanya. Dia sedih. Kenapa sedih saudara? Karena satu hal tidak terjadi sesuai keinginan dia. Singkat cerita, dalam kesedihannya Tuhan berkata, Robert, dia bilang, siapa kamu? Akulah Yesus. Tuhan, engkau jahat. Kenapa engkau izinkan aku mengalami ini? Engkau ngerti, engkau tahu bahwa aku dari dulu gak pernah buat jahat. Tuhan bilang, apapun keadaan, aku mengasihi. Yang kedua, apapun keadaan, selalu mengucap syukur. Kata-kata Allah mengasihi dan mengucap syukur itu membawa semangat bagi Robert. Bapak itu tahu, akhirnya orang tuanya buatkan dia kaki palsu, lalu dia pergi ke sekolah. Singkat cerita, di sekolah kita dia kembali bersemangat, lalu dia berkata, Tuhan, kemana engkau utus? Aku pergi. Saudara tahu, waktu diutus, dia diutus daerah Afrika. Di Afrika ada satu suku pedalaman yang di dalamnya itu suku kanibal. Jadi kalau lihat orang asing ditangkap, dipotong, dimakan, kayak gini, itu suku kanibal. Dan di sana Robert diutus oleh gereja. Dan sudah tahu, Robert dikejar orang-orang suku pedalaman di Afrika yang notabene kanibal. Sampai di sana dia ditangkap, lalu dia mau dimakan oleh suku kanibal. Dan waktu dia mau dimakan, dia kepala sukunya potong dia punya kaki. Alhamdulillah kata orang Islam, yang dipotong kaki palsunya. Saudara tahu, waktu kepala sukunya lihat kakinya sudah putus kok tidak keluar darah, dia heran, oh ini dewa ini. Namanya kaki palsu, belum kena potong, nggak keluar darah. Dia pikir ini dewa. Oh dewa, ampuni saya. Dalam ini benar. Bukan sebuah legenda, bukan sebuah cerita, ini benar. Dan waktu dipotong kakinya yang palsu dan keluar darah, kepala sukunya heran dan dia anggap dia dewa. Lalu Allah bilang, ada dewa yang lebih besar, namanya Yesus. Kalian harus percaya. Saudara, detik itu juga, waktu itu juga, semua suku kanibal itu percaya Yesus. Dan waktu lihat Robert, hal terjadi yang luar biasa, dia nangis sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, andai kata kakiku gak putus, andai kata kakiku masih utuh, mungkin saya mati sia-sia di sini.
Bapak Ibu Saudara, kadang-kala dalam hidup ini waktu terjadi sesuatu yang tidak selaras dengan yang kita pikirkan, kita kecewa. Benar Bapak Ibu Saudara? Tapi jauh daripada itu, Tuhan itu punya rencana. Amin. Dan sekali lagi, rencana Allah itu tidak pernah gagal. Dan kalau rencana Allah itu adalah rencana yang tidak hanya untuk pribadi kita, tapi buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya mau bagikan hari ini ada beberapa hal. Mengapa kita harus mengucap syukur? Selain mengucap syukur itu sesuatu yang menyenangkan dan kehendak Allah, ya. Kita orang percaya, kita orang Kristen harus mengucap syukur, harus, tidak boleh tidak. Kenapa? Karena mengucap syukur itu adalah sesuatu yang harus dipahami oleh orang percaya. Alasannya kenapa kita mengucap syukur? Di dalam kitab Zakaria pasal 2, tolong kita baca Zakaria pasal 2 ayat 8. Ini alasan yang pertama. Kenapa kita sebagai orang percaya meskipun ada dalam kesulitan, ada dalam keadaan yang mungkin kurang menguntungkan, kita tetap mengucap syukur. Zakaria pasal 2 ayat 8. Zakaria pasal 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matamu. Ya, saudara, ini alasan yang pertama. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena status Bapak Ibu Saudara dan saya adalah status yang paling mulia. Alkitab yang mencatat, bukan hanya saya hamba Tuhan, tapi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini yang pertama harus kita biji mata Tuhan. Amin saudara. Seluruh anggota tubuh ini memang penting. Tapi Alkitab katakan mata apa? Pelita tubuh. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sama dengan Robert waktu dia menyesal, dia merasa kecewa. Jangan pikir Tuhan gak kecewa, maka Tuhan ampuni Robert. Karena di pemandangan Tuhan, saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Amin. Ya. Minggu lalu saya bilang, kalau saya ditinggal mati istri saya punya status apa? Duda. Kan? Kalau saya mati, ibu gembala jadi apa? Janda. Kalau saya ditinggalkan atau Pero ditinggalkan, pacarnya di mana itu kemarin? Di Kota Mubagu, ditinggalkan pacarnya. Pacarnya itu statusnya apa? Mantan. Tapi saudara, kalau saya punya anak, lalu Pero mati, ada istilah untuk anak saya? Gak ada toh. Kalau anak mati ada istilahnya, itu mantan anak saya, gak ada kan saudara? Oh, itu gak ada istilahnya. Bayangin saudara, waktu Yesus Bapa itu mengorbankan anaknya yang tunggal, tidak ada istilah. Orang yang kehilangan anak, saya belum pernah kehilangan, tapi mereka pernah ya kehilangan. Itu sesuatu yang apa? Sangat menyedihkan. Jadi begitu sama dengan Allah. Waktu lihat Robert kehilangan semangat, Robert kehilangan rencananya, Allah sedih. Allah datangi dia, Robert, aku mengasihi engkau dan jangan pernah berhenti mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kenapa kita perlu mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu adalah tanggung jawab. Amin. Saudara dan saya adalah biji mata Allah. Ya. Alkitab katakan kitab Matius, mata adalah pelita Tuhan. Jadi kalau saudara jauh dari Tuhan dan saudara dan saya hidup tidak ada ucapan syukur,
hati Tuhan itu gelap, hidup Tuhan itu gelap. Tuhan mau kita kembali. Itu sebabnya yang pertama, kenapa kita sebagai orang percaya penting mengucap syukur? Karena kita status kita istimewa, ya, status kita istimewa. Bapa sudah berikan anaknya yang tunggal itu supaya saudara menjadi pribadi orang percaya yang istimewa. Ya, kita ini diciptakan. Kalau ada orang benci kita, jangan pernah kita takut. Tuhan akan bilang, selagi kita ada dalam koridor kebenaran. Itu sebabnya hal yang pertama, mari di dalam rumah tangga kita tingkatkan nilai ucapan syukur kita. Ya, saya selalu berdoa kadang-kala, Tuhan, terima kasih Kau beri saya istri baik, Kau beri anak saya baik, Kau beri saya kehidupan rumah tangga yang baik. Itu sebuah ucapan syukur. Karena sekali lagi ucapan syukur sesuatu yang dikehendaki. Amin. Ini jangan pernah kita berhenti mengucap syukur. Aku istri ngomel-ngomel, suami marah-marah, kemudian Tuhan aku mengucap syukur. Istriku masih bisa ngomel, karena dia tidak kena stroke, masih lancar bicara. Oh Tuhan, suamiku marah-marah, terima kasih, kandanya dia masih bagus, punya semangat yang bagus. Yang pertama, kita perlu mengucap syukur karena kita ini punya status yang luar biasa. Kita biji mata Tuhan. Amin. Yang kedua, alasan kenapa kita orang percaya harus mengucap syukur. Seperti Tesalonika kita bilang, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena keberadaan hidup kita adalah keberadaan selalu berada dalam keberuntungan. Amin. 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 Saudara adalah orang yang beruntung. Amin. Amin. Orang Indonesia bilang dari kecelakaan patah tangan, untung cuma satu tangan yang patah. Coba kalau dua-dua, orang Indonesia untung terus. Walaupun sudah jatuh, untung. Kemarin waktu ada acara ulang tahun Ibu Gembala Danau Wako, Gembala Bunda punya istri bilang pinjam motor. Tahu-tahu jatuh motornya, motor kesayangan saya Vario itu jatuh. Istri saya bilang untung nggak apa-apa. Dalam hati saya, saudara, tak untung lagi. Ya kan saudara, sedih, tapi orang percaya bilang, kenapa kita mengucap syukur? Karena Bapak Ibu Saudara adalah orang yang beruntung. Amin. Saudara beruntung, amin. Untung saya lagi susah. Karena di dalam kitab Roma 8 ayat 28 apa dibilang? Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Itu Alkitab dan catat. Apa dah untung? Allah setiap hari sekarang selalu bekerja dalam hidup kita. Kalau kita diperhatiin firman aja, diperhatiin saudara, senang hati. Tapi Allah setiap hari. Kata firman Allah di dalam Roma 8 ayat 28, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Amin saudara. Allah turut bekerja, dan kalau Allah membantu kita, Allah turut bekerja. Selalu kita katakan Dia mendatangkan kebaikan. Amin. Mendatangkan kebaikan berarti Dia mendatangkan keuntungan, keberuntungan dalam hidup kita. Ini yang kedua. Kenapa kita orang percaya nggak boleh berhenti mengucap syukur? Karena ternyata saya adalah pribadi yang selalu beruntung. Ya. Makanya di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, ya, kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil dan beruntung. Itu Yosua.
Maka Yosua bisa berkata kepada bangsa Israel, andai kata engkau gak beribadah kepada Tuhan, aku dan seisi keluargaku, aku akan apa? Beribadah kepada Tuhan. Karena Yosua menyadari kehidupannya adalah kehidupan yang selalu ada dalam keberkatan. Haleluya. Amin. Amin. Ini yang kedua, Bapak. Siapa yang gak mau? Ya, semua orang mau. Selagi kita masih ada di dalam Tuhan dan kita selalu mengucap syukur. Meskipun hari ini Tuhan izinkan kita menghadapi badai hidup, apapun model bentuk badai hidup itu, jangan pernah saudara pungkiri bahwa saudara dan saya adalah orang yang berdosa dan kita perlu mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, kenapa kita harus mengucap syukur? Alasan kenapa kita mengucap syukur. Yeremia 29 ayat 11. Tolong Vero baca. Ini ayat hafalan. Yeremia 29 ayat 11. Cepat. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Haleluya. Allah punya apa yang ketiga? Rancangan yang luar biasa. Mungkin Robert berpikir, habis rencana aku jadi pendeta yang besar. Saya sudah cacat, saya sudah tidak berguna. Tapi sekali lagi yang terakhir, Allah punya rancangan. Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padamu tentang hari depan yang penuh harapan. Ini yang kita baca, saudara. Ya, waktu kecil saya berpikir nggak ada lagi harapan, saya hidup senang. Ya, orang suku laut di Kepri, orang Cina bilang, oh ngapain ajar mereka, oh ngapain didik mereka, mereka sampai mati akan susah, mereka sampai mati jadi budak, mereka sampai mati tidak akan senang. Orang menjengkal, ya, orang menjengkal kehidupannya. Tapi hari ini orang suku laut banyak yang terima Tuhan dan mereka menjadi berkah. Haleluya. Ya, bagi Tuhan. Itu sebabnya Allah kita yang ketiga. Kenapa kita tidak boleh berhenti mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara? Karena bagian yang ketiga, Tuhan punya rencana. Amin. Rencana Allah berending kepada hari depan yang penuh harapan. Apa harapanmu bagi setiap kehidupan kita? Saya tidak tahu, tapi satu hal yang saya tahu, Allah selalu memberikan rencananya dan harapannya itu indah, ya, indah dan sangat indah. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah bagian yang ketiga, nanti yang keempat yang terakhir. Ya. Kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena Tuhan selalu punya rencana yang indah dalam hidup kita. Amin. Amin. Allah punya rencana yang indah dalam keluarga kita. Allah punya rencana yang indah dalam pekerjaan kita. Allah punya rencana yang indah buat anak-anak kita. Allah punya rencana yang indah mungkin buat cucu-cucu kita. Yang penting yang ketiga, kita tetap mengucap syukur. Haleluya. Karena kita tahu Allah selalu punya sesuatu yang paling indah diberikan kepada kita. Yang keempat, yang terakhir, ya, kenapa kita perlu mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu akan menghadirkan mujizat Tuhan. Apa itu mujizat? Mujizat adalah sesuatu yang terjadi di luar ekspektasi pikiran kita, akal kita. Itu mujizat. Ya. Kalau saya bekerja lalu saya dapat gaji 150, itu bukan mujizat, itu upah. Tapi mujizat adalah sesuatu yang terjadi di luar nalar kita, jangkauan kita.
sama dengan mujizat yang diterima oleh pembuat pesta di dalam Alkitab. Mujizat Yesus yang pertama, Yesus mengubah apa? Air menjadi anggur. Dia pikir malu itu buat pesta bapak itu karena kehabisan anggur. Tapi waktu Tuhan hari ada mujizat. Tuhan hari ada mujizat. Pembuat apa namanya itu pesta nikah perkawinan, waktu dia dengar Yesus punya ibu bilang, apa yang dibilang Yesus buat ya, lakukan ya, kerjakan ya. Waktu Yesus datang, Yesus bilang, cari tempayan, isi air. Coba kalau terjadi dalam pesta betul, paling dibilang, siapa ngana? Sekerle, baru datang lah suruh-suruh lah, kira-kira gitu saudara ya. Kalau orang Jawa di sana tempat kami dulu, kalau ada pesta ada panitianya, mungkin panitia bilang, siapa ngana? Bukan panitia, badia ngana. So habis anggur lagi, badia dulu. Tapi waktu Yesus datang, isi tempayan ikut. Apa yang terjadi saudara? Air bisa berubah menjadi anggur. Inilah tanda orang percaya yang selalu belajar hidup mengucap syukur akan sangat mudah mengalami dan merasakan mujizat. Mujizat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat kalau ada perjamuan kudus di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 ya. Inilah diangkat roti kan? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tapi sebelumnya ada ayat, lalu Yesus mengangkat tangan dan mengucap apa? Syukur. Mujizat memberi makan 5.000 orang. Yesus kemarin kami sama Tuhan bicara-bicara, kira-kira itu bagaimana ya? Roti itu dari 5 roti dan 2 ikan, bagaimana bisa memberi makan 5.000 orang? Bapak-bapak tidak termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Bagaimana? Mungkin waktu diambil ada. Saya bilang jawabannya karena Yesus mengangkat dan mengucap apa? Syukur. Coba aku kata muridnya nggak ikut Yesus, nggak mengangkat tangan dan tidak mengucap syukur, tidak akan terjadi mujizat. Bapak Ibu Saudara, yang menghalangi mujizat Allah, karena seringkali kita berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi melalui bagian yang terakhir kebenaran firman di minggu ini, di siang ini, mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena orang yang mengucap syukur, Allah selalu sanggup melakukan mujizat. Melalui kebenaran firman Allah siang hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari yang dicatat jelas di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita bersyukur kita boleh mendengarkan